A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar saudaraku? Alhamdulillah sehat walafiat, baik jasmani dan rohani. Bagi saudaraku yang mengalami musibah bencana alam, mudah-mudahan Allah meneguhkan keimanan, tidak ragu dengan keyakinan. Nah, saudaraku, untuk hari ini saya ingin bercerita pengalaman saya. Dalam hal apa? Dalam hal menarik uang gaib. Menarik uang gaib. Jadi begini kisahnya. Jadi di satu masa guru saya menelepon bahwa saya harus hadir ke rumahnya untuk diajak mengawal penarikan uang gaib. Jadi saya kalau berguru saya tak pernah membantah, saya akan. Tapi di situ saya berpikir, kenapa guru saya ini mengajak saya mengawal penarikan uang gaib? Jadi setelah saya pikirkan, yang pertama, kemungkinan saya ini sedang diuji. Apakah saya tertarik dengan uang-uang tersebut seperti itu? Yang kedua, guru saya ini akan menambah wawasan saya. Yang ketiga, guru saya ini untuk mengajak saya melihat bagaimana kelakuan manusia. Nah, jadi saya datanglah ke rumahnya sehabis maghrib. Di situ ada saya, guru saya dengan Pak Badu. Nah, kita sebutlah Pak Badu. Pak Badu ini adalah orang yang menarik uang gaib tersebut. Nah, ada lagi di situ Pak Amir. Nah, Pak Amir ini adalah orang yang memodali penarikan uang gaib. Nah, berangkatlah kami ke rumah Pak Amir. Jadi sesampai di rumah Pak Amir, kami duduk dan saya diperlihatkan pertama kali adalah uang emas. Nah, uang emas hasil dari penarikan. Yang kedua saya diperlihatkan juga mutiara. Itu juga hasil penarikan. Yang ketiga saya diperlihatkan juga kris. Kris itu katanya hasil penarikan. Jadi saya kan orangnya kepo, suka mencermati dan memperhatikan, lalu berpikir. Jadi setelah itu saya pikir, dari mana benda-benda ini? Memang ada benda-benda gaib, tapi bagaimana caranya mendapatkannya? Akhirnya kami diajak ke lantai 2. Nah, di sana kami diajak masuk dalam satu kamar. Jadi di kamar itu saya lihat sudah ada tumpukan uang 100.000 dengan uang 50.000. Jadi di situ ada minyak, yang kedua ada kris, ada jenglot. Nah, jadi saya perhatiin gitu. Lalu saya perhatikan pula ruangan. Jadi ruang tersebut tidak ada ventilasi udara. Jadi itu saya berpikir, gimana caranya datangnya uang ini? Apakah melalui dinding rumah ini? Nah, jadi saya udah selesai itu kami keluar kami minum kan, kopi, teh kan, sama hidangan kecil kan. Jadi saya tanya, itu minyak tadi minyak apa tuh? Nah, itu minyak alpajin tuh. Berapa tuh satu tuh? Itu paling murah itu 10 juta. Paling murah 10 juta. Oh, dalam hati saya kan. Nah, setelah itu Pak Regar tugasnya adalah mengawal penarikan uang gaib ini dari gangguan makhluk-makhluk yang lain. Nah, upah dari Pak Regar adalah 2 miliar. Saya tidak tertarik dengan uang 2 miliar itu. Saya lebih tertarik bagaimana mendatangkan uang ini. Nah, itu yang lebih tertarik saya daripada uang 2 miliar tadi. Karena dalam prinsip saya ingin tahu apakah ini tipu-tipu atau memang real kenyataan. Nah, udah selesai ya kan, kami pulang.
Udah pulang beberapa hari kemudian kami diajak lagi datang ke sana. Nah, di situ kami disuruh membagi tugas. Saya disuruh untuk mencari sungai cabang 3. Karena di situ akan ditumpahkan darah kerbau. Jadi Pak Badu ini minta sama Pak Amir uang 15 juta untuk mengambil darah kerbau. Dan saya diperintahkan untuk mencari sungai bercabang 3. Nah, saya cari besoknya. Dapat. Dan dapat saya laporkan bahwa saya sudah menjumpai sungai bercabang 3. Nah, dah berselang berapa waktu, di hari Minggu sore kami berkumpul lagi di rumah Pak Amir. Nah, di situ sudah ada darah kerbau. Sementara daging kerbau itu kata Pak Badu sudah dibagi-bagikan. Ya, jadi berangkatlah kami bertiga. Pak Amir tak ikut, kami bertiga yang berangkat. Jadi sampai di lokasi kami turun. Nah, Pak Badu itu sambil membaca-baca untuk menumpahkan darah kerbau tadi. Sementara saya sama guru saya melihat sungai tersebut, banyak ikan. Jadi saya bilang sama guru saya, wah enak guru mancing di sini, banyak ikannya nih. Iya kata guru saya. Udah lama boom katanya. Saya lihat Pak Badu udah masuk ke sungai, ke anak sungai itu. Jadi saya perhatikan udah naik dia. Wah, dia rambat pakai rumput-rumput yang di pinggir sungai tadi, naik dia. Udah tuh dia marah sama saya. Pak Rear ini ketawa-ketawa, dia bukan menolongin saya. Loh, apa yang mau saya tolong? Kan sudah naik. Saya lihat sudah naik, aku bilang. Itu. Jadi apa yang saya mau tolong lagi, kecuali tadi masih di dalam sungai, masih berusaha naik, baru saya tolong, saya tarik ke atas. Ini kan sudah naik. Ya tapi jangan ketawa lah. Ya saya ketawa kan karena lucu. Bilang, spontanitas saja, aku bilang kan. Dah. Setelah itu kami masuk mobil berangkat balik. Nah, di dalam perjalanan saya tanya, Pak Badu, kenapa tadi jatuh ke sungai? Saya tadi ditolak. Ditolak oleh siapa? Aku bilang kan. Saya enggak lihat ada orang yang menolak. Ditolak sama si bujang hitam yang ada di situ, kata. Oh, saya bilang kan. Orang berilmu ditolak masuk sungai. Sedangkan kami sama guru saya enggak apa-apa. Nah, dah sampai balik lagi ke rumah Pak Amir. Ya, di situ habis maghrib, kami habis sholat maghrib. Saya cermati lagi. Nah, di situ saya terpikir, ini kunci siapa yang megang? Di situ saya terpikir. Jadi saya tanya sama Pak Amir, Pak Amir, ini kunci siapa yang megang? Ini yang megang saya sama Pak Badu. Di situ saya curiga. Ini tipu-tipu nih. Jangan-jangan pas Pak Amir sedang tidur tengah-tengah malam dimasukkan uang ini dalam hati aku kan. Kemungkinan seperti itu, tapi saya tepis suzon saya, persangka buruk saya tepis. Ya sudahlah, dapat aku kan. Dah balik kami diantar sama Pak Amir. Jadi setelah diantar guru saya sama Pak Badu, saya yang terakhir diantar. Jadi saya katakan, Pak Amir, mohon maaf sebelumnya, emangnya sudah pernah berhasil Pak Amir menarik uang seperti ini? Sudah, Regar, kata. Berapa dapat? 5 miliar, kata. Oh, iyalah kalau begitu. Tapi hati kecil saya itu tak yakin. Hati kecil saya tak yakin. Gitu. Jadi setelah itu saya diantar ke rumah kan. Udah saya duduk-duduk tuh. Saya bikin kopi kan. Saya duduk-duduk di ruang tengah. Sedang asik saya duduk-duduk itu nampaklah jenglotnya tadi. Nah, jenglotnya datang. Persis seperti jenglot yang saya tengok tadi. Yang di tempat penarikan uang itu. Tapi dia tak menengok saya. Dia melalui aja langsung ke dapur. Nah, saya perhatiin aja kan. Udah tuh lewat lagi dia. Saya tengok ini lagi. Dia tak menengok. Dia terus saja balik. Ya sudahlah, kita kan sama-sama makhluk Allah, ciptaan Allah, tidak saling mengganggu dan saling menghargai. Nah, disitulah saya percaya bahwa jenglot dia itu memang betul. Jadi habis itu kami kumpul lagi. Ya kan, udah berapa hari kumpul lagi. Nah, di situ dapat keris. Udah tuh uangnya bertambah. Jadi saya tidak tertarik sama sekali melihat uang yang tumpah uang tadi, saya tidak tertarik sama sekali. Cuma saya tertarik itu menyaksikan penarikan uang gaib. Itu yang saya mau lihat. Tapi dalam hati saya ini bukan real, tapi ini hanya hasil tipu-tipu ini. Udah selesai semua acara kan. Kami cita-cita kan. Jadi kami balik lagi. Setelah itu tidak ada kabar berita lagi apakah ini berhasil atau tidak penarikan uang tersebut. Jadi tidak berapa lama
Pak Amir telepon saya sambil marah-marah. Beliau marah-marah sama saya dengan nada tinggi. Jadi saya kaget kan. Saya bilang, Pak Amir marah-marah sama siapa? Kalau marah-marah sama saya, Pak Amir salah alamat. Dia bilang, itu Gar, yang ditarik kemarin itu uangnya itu udah ada. Gitu. Yang kedua, yang uang logam emas tadi itu udah menghitam. Gitu. Yang ketiga, yang mutiara tadi itu udah menjadi kelas kaca aja nya, kata. Oh gitu, saya bilang kan. Jadi semuanya sudah berubah. Iya, kata. Nah sekarang kan saya sudah pernah bilang sama Pak Amir. Ingat waktu Pak Amir ngantar saya pulang ke rumah. Kan sudah saya bertanya, Pak Amir berhasil tidak menarik uang tersebut? Kata Pak Amir berhasil 5 miliar. Makanya saya diam, tapi hati kecil saya tidak yakin. Nah kenyataan betul, gue bilang. Jadi kalau Pak Amir mau marah sama saya, apa alasannya? Langsung turun, nadanya turun, ya kan? Enggak, saya enggak marah sama Pak Regar, saya marahnya sama Pak Badu. Jadi bilang sama Pak Badu, jangan datang lagi ke rumah saya. Baiklah, akan saya sampaikan, kan? Udah. Jadi saya tanya, udah berapa modal terhabis semua? Itu modalnya hampir 700 juta. Nah, di sini saya dapat pengalaman. Inilah maksud guru saya mengajak saya menyaksikan penarikan uang tersebut. Yang pertama, menambah wawasan saya. Yang kedua, melihat kelakuan manusia. Yang ketiga, guru saya menguji apakah saya tertarik dengan tawaran uang 2 miliar tadi. Kalau saya tertarik dengan tawaran uang 2 miliar tersebut, tentu saya mentanyakan uang muka. Uang mukanya berapa kami terima? Itu tentu udah pasti saya katakan. Tapi saya tidak ada menanyakan itu, saya ikut aja, saya diam aja, saya ikut. Nah, kalau andai kata saya bertanya waktu itu berapa uang muka yang harus kami terima, gugurlah saya dalam hal berguru. Gitu. Jadi ilmu guru saya kepada saya tidak akan sampai. Walaupun gimana saya pagi siang malam mengamalkannya, tak akan jumpa. Tapi karena saya taat, ya kan, taat kepada guru saya, maka saya tidak pernah tertarik dengan uang seperti tersebut. Walaupun bertumpuk-tumpuk uangnya, itu saya tahu itu bukan uang hak saya. Yang kedua, uang ini bukan uang yang halal. Karena ada hasil penarikan uang gaib, bukan karena Allah, tapi karena makhluk. Nah, disitulah akhirnya saya lulus dalam ujian tersebut. Nah, apa hikmah yang kita dapat di sini? Jadi kita dapat hikmah di sini adalah manusia pada umumnya ingin jadi orang kaya. Manusia tak ingin jadi orang miskin. Nah, yang kedua, manusia ini tetap merasa kurang. Akhirnya timbul kurang bersyukur kepada apa yang didapat. Nah, karena rumah bapak itu sudah berlantai 2, mobil ada, masih kurang lagi. Akhirnya uang 700 juta terutang, merugi jadinya, gara-gara penarikan uang gaib. Nah, yang ketiga, bagaimana manusia mau menipu manusia lain demi keuntungan pribadinya. Jadi, ajaran-ajaran agama itu hilang sama sekali. Apakah yang bersangkutan tidak sholat? Sholat mereka ini. Tetapi kenyataannya jauh panggangan dari api. Nah, begitu saudaraku, dimanapun Anda berada, lebih baik kita hidup di dunia ini miskin daripada miskin keimanan. Lebih baik kita pakai baju yang compang-camping, tapi pakaian kita pakai baju takwa. Lebih baik kita makan nasi putih dengan kecap ikan asin, tapi halal, daripada kita makan ayam steak daging tapi dari hasil uang yang haram. Karena uang yang haram kita belanjakan dengan makanan, makan membentuk ke dalam diri kita adalah daging-daging yang haram, darah-darah yang haram. Bagaimana sesuatu yang berasal dari yang haram, memohon kepada Allah akan dikabulkan. Nah, begitulah saudaraku, dimanapun Anda berada. Semoga video saya ini selalu membawa manfaat bagi saudaraku dan menambahkan iman hakul yakin kepada Allah. Dan tak lupa bagi saudaraku yang mengalami sakit, baik yang dirawat di rumah sakit maupun yang dirawat di rumah,
saya akan tetap mendoakan, karena perintah Allah adalah untuk mendoakan sesama saudara, satu akidah agama Islam. Jadi saya tetap mendoakan semoga saudara-saudaraku lekas sembuh, beraktivitas sebagaimana biasanya. Akhirul kalam, saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.